Apa? Karena kita harus menang walaupun di kandang lawan, begitu ya. Sudah kehadiran dua narasumber yang akan membahas lebih jelas pada hari ini. Sudah ada Mas Budi Setiawan, founder Football Institute, pengamat sepak bola juga. Selamat pagi, Mas Budi. Mas Budi. Salam sehat dan salam olahraga. Kemudian juga ada jadi krep tuh ngomong kayak gitu tuh. Gitu ya. Iya, ini krep nonton, ini krep nih. Dan juga ada Mas Budi Sudarsono, mantan pemain timnas atau yang dikenal dengan Mas Piton. Mas Piton. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Sebelum ke Mas Budi juga, kita ngobrol-ngobrol pengalaman zaman dulu deh mungkin, Mas ya. Melawan Vietnam, terus kemudian kualifikasi Piala Dunia. Sebenarnya bagaimana tantangannya, kemudian bebannya akan seperti apa sih untuk pemain-pemain timnas Indonesia? Sebenarnya kalau beban itu bebannya di masyarakat ya sebenarnya. Kalau kita kalah kan istilahnya ya dihujat, ya, gitu dihujat ya. Gitu lah. Tapi kalau di lapangan saya yakin semua pemain itu nggak beban karena sudah sering mungkin ya, karena sudah sering dan ketika dia main supporter juga banyak, juga sering kayak gitu. Mungkin hanya itu aja lah bebannya mungkin ya. Tapi untuk melawan Vietnam di kandang lawan yang mungkin kurang lebih 20 tahun kita nggak pernah main di sana begitu. Ya benar. Tapi menurut saya mereka sudah siap. Apapun keadaannya di sana dia sudah siap. Apalagi yang saya dengar kan Vietnam lagi tidak didukung banyak supporter yang saya dengar. Oh gitu. Kenapa gitu? Saya kurang tahu juga nih. Ya, kemungkinan karena mungkin prestasinya ya mungkin ya, prestasi pelatih yang terdahulu dan sekarang ini kan agak istilahnya agak kurang bagus gitu. Oh, itu buat kabar baik dong buat kita dong berarti. Ya, termasuk itu. Iya gitu ya. Termasuk itu kan. Oke, saya geser ke Mas Budi Setiawan deh. Mas Budi itu udah dipancing tuh. Jadi ada umpan lambung nih dari Mas Piton ya kan. Jadi blessing in disguise ya, gitu ya? Betul. Jadi sebetulnya situasinya sekarang, kalau dulu kita ngelihat Vietnam itu kita yang minder, sekarang itu kebalik. Sekarang kebalik posisinya. Vietnam yang betul-betul sangat minder melihat kita. Walaupun sekarang posisinya Indonesia main di kandang Vietnam, posisinya tetap Indonesia diunggulkan dalam pertandingan malam hari ini. Kenapa? Satu, tadi disampaikan sama Mas Budi Sudarsono, dari 40.000 kapasitas stadion di Vietnam itu, baru 13.000 yang laku. Sampai malam ini. Sedangkan saat Indonesia lawan Vietnam di kemarin 60.000. 60.000 ya. Biasa. Supporternya luar biasa ya. Yang dikatakan Mas Budi tadi, mereka sedang hilang kepercayaan ya? Iya, agak nggak happy dengan penampilannya Trosier. Karena ketika Trosier menggantikan PHS, PHS selalu menang terus lawan Indonesia. Tapi Trosier punya sejarah tidak pernah menang melawan Indonesia. 4 kali sudah Trosier itu tidak pernah menang melawan timnas Indonesia. Baik ketika dia megang Qatar sampai dengan Vietnam. Tapi begini Mas Budi, beberapa pihak pun juga melihat pertandingan ketika di kandang kemarin ini tanggal 21 ya Ratu ya. Kita menang memang 1-0, tapi ternyata pemain kita tidak baik-baik juga begitu. Catatan Anda dari permainan yang kemarin menghadapi Vietnam di leg pertama? Ya. Catatan saya dari pertandingan kemarin, kalau secara kualitas individu, kekompletan pemain itu sudah ada di timnas kita. Cuma kenapa skema permainan berbeda dengan pada saat kita tampil di Piala Asia. Kan begitu atraktif permainan skema sepak bolanya. Lebih turun gitu? Iya, jomplang. Ketika kita bandingkan Piala Asia dengan kemarin lawan Vietnam, khususnya di babak pertama, kita bisa melihat skema permainan kita nggak jalan. Faktornya? Ya kalau dibilang faktornya apa, STY bilang katanya kan fisik. Sebelum pertandingan dia mengatakan ada faktor kelelahan fisik karena penerbangan dari Eropa ke Indonesia. Tapi sebetulnya alasan itu terbantahkan ketika dalam pertandingan itu Jayadi alias Jay Izzes bisa main 95 menit. Nathan bisa main 45 menit. Artinya sebetulnya kelelahan itu bukan isu. Bukan isu. Ini kan berarti kan masalah skema yang tidak bisa jalan. Masalah anggap remeh sebagaimana tadi analisa Anda di awal dan analisa Mas Budi juga tadi? Kalau anggap remeh kayaknya enggak. Tapi kenapa skemanya itu bisa jalan apa nggak bisa jalan? Ini yang menjadi pertanyaan. Mas Budi nanti ikut juga komentarin ya soal permainan kita pertama kemarin di leg pertama itu. Tapi kita dengar juga suara masyarakat yang akan juga menyaksikan permainan skuad merah putih ya. Nanti malam seperti apa? Kita bergabung dengan reporter kita di lapangan. Ya, selamat pagi Arif, Rati dan juga pemirsa.
Timnas Indonesia pada malam nanti akan kembali menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Vietnam. Dan Timnas Indonesia berangkat dengan kepercayaan diri lebih setelah mengalahkan Vietnam pada Kamis kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa optimisme dan juga antusiasme dari masyarakat menjelang pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada malam nanti, kita akan langsung tanyakan saya pemirsa kepada masyarakat yang sedang berolahraga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat pagi Bapak. Pagi. Pak, ini saya mau izin wawancara dulu dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Saifuddin, Pak Udin, di sini panggilannya Pak Udin. Pak Udin dan Bapak Isman, Pak. Pak Udin dan Pak Isman. Pak Udin dan Pak Isman nih kalau saya lihat ini merupakan supporter sepak bola, supporter timnas juga nih Pak ya. Ya, Pak, nanti malam kan Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada pukul 7 malam nanti. Bagaimana nih Pak, Bapak melihat optimismenya seperti apa dari timnas Indonesia yang akan bertanding malam nanti? Kalau dilihat dari materi pemain, secara individu, timnas kita cukup menjanjikan. Tetapi karena ini baru tim baru ya, jadi pendatang baru, mungkin secara kerjasama masih agak meragukan. Nah kalau Vietnam ini kan udah fix, udah dari dulu gitu nggak ada pemain asingnya, dia lebih kompak. Dan pengalaman kita nggak pernah menang di Vietnam. 20 tahun yang lalu zaman Dua Solosa menang. Nah mudah-mudahan sekarang ini kita akan menang dengan materi-materi pemain kita yang ada sekarang cukup diandalkan untuk menang. Jadi targetnya harus 3 poin. Oke. Pak Isman, kalau kita lihat di sini kan timnas Indonesia sempat agak pincang nih, ada beberapa pemain yang cedera nggak bisa bergabung dengan timnas. Bagaimana Pak Isman melihat tadi, Pak? Kalau saya tetap optimis Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan malam ini karena perpaduan antara pemain naturalisasi dengan pemain nasional Indonesia sendiri itu sudah cukup padu. Di antaranya nantinya kita berharap nanti lemparan ke dalam dari Pratama Ram juga akan menciptakan gol lagi gitu. Kemudian juga Asnawi Mangkualam katanya udah siap fit untuk main sebagai bek kanan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masuknya Jai Itse sebagai stopper kita. Itu membuat kokoh pertahanan timnas Indonesia. Jadi sekali lagi saya optimis tim kita menang nanti. Oke Pak, terakhir nih Pak, prediksi skor untuk malam nanti kira-kira berapa? 1-0. Kalau Pak Isman? 2-1. 1-0 dan 2-1. Untuk Jadi Indonesia, 1-0 untuk Indonesia. Ya pastinya untuk Indonesia. Pokoknya target 3 poin. target 3 poin untuk Indonesia. Jadi semoga Indonesia menang ya Pak malam ini melawan Vietnam. Itu dia pemirsa, aspirasi dari masyarakat mengenai optimisme dan juga antusiasme menjelang laga Indonesia melawan Vietnam pada malam nanti. Dan tentunya pemirsa, meskipun Indonesia ditinggal sejumlah pemain pilarnya seperti Mark Klok, kemudian Nadeo, dan juga kabarnya Ivar Jenner dan juga Pratama Arhan sedang mengalami sakit. Namun di satu sisi Indonesia juga kedatangan amunisi baru seperti Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun yang baru saja disumpah WNI dan kemudian diprediksi akan menjalani debutnya pada malam nanti. Di satu sisi juga Sintayong juga baru saja memanggil kembali Hernando Ari, kemudian juga Muhammad Ferrari dan juga Rahmat Irianto untuk mengisi kekosongan dari sisi yang ditinggalkan oleh pemain-pemain yang cedera maupun akumulasi. Seperti itu, Arif dan Ratih juga pemirsa, kembali ke studio. Laporannya langsung dari GBK berbincang juga dengan masyarakat Indonesia, nggak muluk-muluk kok tadi ya. 1-0, 2-1, poin penuh 3 begitu ya. Mas Piton, singkat aja kalau melihat permainan apa yang harus dipersiapkan mungkin nanti malam? Kalau saya rasa lihat dari permainan yang kemarin kita di GBK ya di tournament, kebetulan saya juga nonton langsung kemarin itu. Jadi emang pemain-pemain yang depan ini memang harus lebih agresif. Lebih agresif lagi karena kemarin itu yang saya lihat menurut saya dari babak pertama itu permainannya kurang berkembang. Nah, jadi yang saya lihat kemarin tuh pemainnya kurang berkembang dalam artian strikingnya ya, serangannya. Okay. Jadi baru menit berapa tuh muncul ada serangan yang cukup signifikan? Babak kedua baru agak agresif ya. Tuh kayak masih kebingungan. Ya, jadi saya lihat itu hanya syuting tuh hanya sekali doang. Ya, harusnya nanti malam justru menyerang terus di awal. Iya, harusnya lebih agresif karena agresif, ya? Banyak peluang akan menciptakan banyak
Gol juga. Istilahnya kan gitu. Iya. Apalagi kan mainnya di tandang ya, bukan Ya, di kandang lagi. Oke, Mas Budi, mungkin nggak di bawah 1 menit nanti tiupan peluit itu wasit itu langsung gol gitu mungkin nggak? Kita kembali saat lagi. Lo kan Mas Budi kan? Nggak 1 menit juga tapi. Agresif.